Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, sahabat Nahdiyin rahimakumullah wa as'adakumullah. Tanpa terasa kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan penuh dengan ampunan Allah. Di dalamnya terdapat satu malam yang begitu dirindukan dan dicari oleh semua umat Islam. Malam itu kita kenal dengan sebutan malam Lailatul Qadar. Kali ini kami ingin mengupas tuntas tentang apa itu malam Lailatul Qadar dan betapa istimewanya dan utamanya malam Lailatul Qadar dan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah Lailatun yang mempunyai arti malam. Sedangkan kata yang kedua adalah Qadarun, Al-Qadar yang mempunyai arti ketentuan. Dalam arti pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan segala ketentuan yang berkaitan dengan makhluk yang akan terjadi pada tahun itu. Hal ini sebagaimana tertulis dalam kitab Hasyiatus Sawi ala Tafsir Jalalain. Ada pula yang mengartikan qadar dengan arti keagungan dan kemuliaan. Dalam artian malam itu adalah malam yang sangat agung dan sangat mulia. Sebagaimana tertulis di kitab Safwatut Tafasir karyanya Syekh Ali As-Sabuni. Ada pula ulama yang mengartikan qadar dengan arti sempit. Dalam artian malam itu bumi menjadi sempit karena disesaki oleh para malaikat yang turun ke bumi, sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat, annal malaikata fi tilkal lailati aktsaru min adadil hasa. Sesungguhnya malaikat pada malam itu jumlahnya melebihi banyaknya jumlahnya kerikil. Dalam Al-Quran, pada surat Al-Qadar, ada pula ulama yang mengartikan qadar sebagai kemuliaan. Dikarenakan pada malam itu, Allah menurunkan kitab suci nan mulia, yaitu Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku, kata Allah, aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Begitulah arti daripada dua kata dari Lailatul Qadar. Lailatun adalah malam, Qadar penuh dengan pentafsiran, sebagaimana telah disampaikan dalam kitab Hasyiatus Sawi dan kitab Safwatut Tafasir. Berikutnya akan kami jelaskan kemuliaan-kemuliaan di malam Lailatul Qadar, sehingga banyak dari kaum muslimin yang ingin sekali menemukan dan meraih malam Lailatul Qadar. Di antara kemuliaan malam Lailatul Qadar adalah amal baik di malam Lailatul Qadar itu lebih utama dan lebih baik daripada 1000 bulan.
Kalau kita hitung tahun, 1000 bulan itu adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Sebagaimana disebut dalam sebagian riwayat, yang hal itu menjadi penyebab adanya malam Lailatul Qadar dan turunnya surat Al-Qadar. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah menyampaikan satu riwayat. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritai tentang seseorang lelaki dari kaum Bani Israel yang kebetulan dia amaliyahnya perang fi sabilillah selama 1000 bulan. Mendengar cerita itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat kagum dan ingin sekali umatnya agar supaya seperti orang tersebut, amaliyahnya fi sabilillah selama 1000 bulan. Pada akhirnya Rasulullah pun mengadu dan meminta kepada Allah dengan berkata, "Ya Rabb, ja'alta ummati aksarul umam a'maron." Engkau jadikan ya Allah umat saya adalah umat yang umurnya paling pendek di antara umat-umat Nabi yang lain. Wa aqalluha a'malan, dan tentu amalnya paling sedikit. Dari situ akhirnya Allah pun memberikan anugerah yang luar biasa untuk Nabi kita Muhammad dan umatnya dengan cara memberikan satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, di mana amalan di malam itu ternyata pahalanya lebih utama dan lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Yang kedua, salah satu keistimewaan dan keutamaan daripada malam Lailatul Qadar adalah malaikat Jibril dan para malaikat yang lain saat itu turun ke bumi. Mereka memintakan rahmat dan ampunan kepada Allah untuk hamba-hambanya yang pada malam itu bermunajat dan berzikir kepada Allah. Hal ini sebagaimana ditulis oleh sahibu Tafsirul Ghazin dalam kitabnya Tafsirul Ghazin. Kemudian kemuliaan yang ketiga daripada malam Lailatul Qadar. Malam itu malaikat menyampaikan salam dan memintakan keselamatan untuk hamba-hamba Allah yang beriktikaf berada di masjid. Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Hal ini juga disampaikan atau tertulis dalam kitab Tafsir Al-Ghazin. Demikian beberapa kemuliaan malam Lailatul Qadar yang hal ini begitu didambakan dan diinginkan oleh kita umat-umat Islam. Selanjutnya, sahabat Nahdiyin rahimakumullah. Setelah kita mengerti apa itu Lailatul Qadar, kemudian kita faham betapa mulianya malam Lailatul Qadar, tentu ada perasaan yang kuat dalam hati kita supaya kita bisa menemukan malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya adalah kapan sebetulnya malam Lailatul Qadar itu? Disebutkan dalam Tafsir Al-Ghazin dikatakan bagi ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu memang ada, maka ulama tersebut berbeda pendapat mengenai kapan waktunya. Kila menurut satu pendapat, Lailatul Qadar itu mutanakkilatun, pindah-pindah dalam satu tahun.
Dalam 1 tahun itu bisa malam ini dan 1 tahun yang lagi bisa malam yang lain. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa pindah-pindahnya itu bukan dalam setiap tahun, tapi pindah-pindahnya malam Lailatul Qadar itu ialah berpindah-pindah di 10 terakhir di bulan Ramadan. Bisa saja tanggal 21 atau 22 sampai akhir bulan Ramadan. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya berpindah-pindah selama 1 bulan di bulan Ramadan. Diawali pada awal bulan Ramadan sampai akhir pada bulan Ramadan. Demikian penjelasan para ulama mengenai kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu fi lailatin muayyanah. Dalam 1 tahun itu terjadinya tetap, tidak pindah-pindah. Ya kalau umpamanya malam 21, ya selamanya setiap tahun 21. Demikian kesimpulan yang tertulis dalam kitab Tafsir Al-Khazin. Hanya saja saat ada beberapa pendapat dari para ulama yang kebetulan mukhtalifah, berbeda pendapat, tentu kita ingin mengambil satu kesimpulan yang mana yang kuat di antara mereka yang menentukan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu bagi kita seyogyanya untuk mengambil pendapat yang mayoritas. Nah, pendapat yang mayoritas dikatakan qala jamhurul ulama, menurut mayoritas ulama, innaha malam Lailatul Qadar itu fi syahri Ramadan. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Ini menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah kami simpulkan tadi bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar ulama berbeda pendapat. Dalam 1 tahun belum tentu bulan Ramadan, belum tentu bulan yang lainnya, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, tapi mayoritas ulama mengatakan terjadinya Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, ada juga ulama yang mengatakan al-ghalib dari di bulan Ramadan itu kaprahnya biasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Utamanya malam-malam ganjil. Dan ini yang mayoritas menurut pendapat para ulama. Sebagaimana ditulis dalam kitab Hasyiatus Sawi ala Tafsir Jalalin. Oleh karena itu kesimpulannya, kalau kita ditanya kapan malam Lailatul Qadar, ulama berbeda pendapat. Hal ini selaras dengan apa yang telah ditulis oleh Al-Imam Syihabuddin Al-Qulyubi, satu makalah yang berbunyi innallaha ta'ala ahfa khamsata asya fi khamsati asya. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 5 perkara dalam 5 perkara. Perkara yang pertama yang disembunyikan adalah akhfa ridahu fi ta'atin minat ta'at. Allah menyembunyikan ridhonya dalam satu ketaatan dari beberapa banyak ketaatan yang kita lakukan. Mengapa disembunyikan? Agar kita tidak pilih-pilih dalam melakukan ibadah, tapi semua ibadah kita lakukan berharap ibadah yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang oleh Allah disembunyikan adalah akhfa sakhtahu fi maksiatin minal ma'asi. Allah menyembunyikan murkanya
dalam satu kemaksiatan dari beberapa kemaksiatan. Mengapa disembunyikan? Agar kita tidak pilih-pilih melakukan maksiat. Artinya seluruhnya kita tinggalkan karena khawatir maksiat yang kita lakukan itu mengandung murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang Allah simpan adalah malam Lailatul Qadar. Tidak banyak orang tahu oleh Allah karena disimpan terutama di bulan Ramadan. Kapan? Apakah tanggal 1 ataukah tanggal-tanggal yang lain? Mengapa demikian? Agar kita tidak pilih-pilih untuk menghidupkan malam bulan Ramadan, sehingga semua malam kita hidupkan berharap itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian yang selanjutnya yang Allah simpan adalah waktu istijabah, ijabatud doa pada waktu hari Jumat. Allah sembunyikan itu agar kula kalian jenengan kita semua tidak pilih-pilih waktu di hari Jumat itu, akan tetapi di hari itu kita selalu berdoa kapanpun, yang penting itu hari Jumat, berharap itu adalah waktu di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang Allah sembunyikan adalah malam walinya Allah, kekasihnya Allah. Yang Allah sembunyikan lagi adalah kekasihnya Allah. Allah sembunyikan di antara beberapa hambanya. Mengapa disembunyikan? Agar kita sama yang lain tidak saling menghina. Karena khawatir orang yang kita hina ternyata adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian makalah yang disampaikan oleh Al-Imam Syihabuddin Al-Qulyubi terkait Lailatul Qadar, yang itu termasuk di antara sesuatu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nahdien rahimakumullah, terakhir, kalau kita sudah menemukan malam Lailatul Qadar, lalu doa apa yang harus kita baca pada malam itu? Maka ada satu riwayat yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah saat beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika aku nanti menemukan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca ya Rasul?" Maka Rasul berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Quli Allahumma innaka afwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Bacalah doa itu. Ini adalah doa atau wasiat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah saat menemukan malam Lailatul Qadar. Sahabat Nahdien rahimakumullah, demikian penyampaian kami, penjelasan kami tentang malam Lailatul Qadar. Mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua bagian daripada hamba-hambanya yang bisa menemukan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan demikian. Dan akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.